Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darwis Wadiman Limbong, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pampak Barat. Saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik untuk rekan sejawat, yaitu dalam aksi nyata modul 23 coaching supervisi guru akademik. Untuk itu saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Ingot Simanulang, sarjana pendidikan. Beliau mengajar di SDN 030436 Kerajaan, mengampu pelajaran guru kelas di kelas 6. Beliau akan menjadi objek pengamatan saya. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan supervisi akademik. Untuk itu kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Pak Marulang, apa kabarnya? Baik sekali Pak. Baik Pak ya, jadi saya juga sangat senang sekali kabar Bapak hari ini sehat. Nah untuk Pak Manulang, pada kegiatan kita kali ini Pak, yaitu saya akan melaksanakan observasi akademik kepada Bapak nantinya, di mana tujuan dari observasi ini adalah untuk melakukan pengamatan bagaimana kesiapan dan pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti di kelas, supaya bisa berjalan lancar. Maka kita melakukan pra-observasi, di mana kegiatan ini untuk mematangkan kesiapan dari diri Bapak sendiri untuk menumbuhkan percaya diri dan administrasi dalam pembelajaran nantinya bisa terangkai dengan bagus. Nah, kira-kira itu Pak yang tujuan dari pra-observasi kita ini. Baik Pak. Baik. Nah, untuk selanjutnya Pak Manulang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh kan Pak ya? Boleh Pak. Oke, Boleh Pak. jadi untuk pertanyaan pertama Pak, mengenai tujuan. Apakah tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di dalam observasi saya di dalam kelas? Oke, baik Pak. Tujuan pembelajaran yang saya ajarkan nanti Pak, siswa dapat memecahkan penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa berbeda penyebut dengan tepat. Gitu Pak. Wah, mantap sekali Pak. Nah, jadi tujuannya adalah bagaimana siswa nanti dapat menyelesaikan permasalahan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama itu dalam pembelajaran seperti itu Pak ya. Iya Pak. Oke. Kemudian pertanyaan kedua Pak, Yes, boleh Pak. apakah Bapak sudah menentukan fokus pengembangan di sini? Fokus pengembangan dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan gitu. Sudah Pak. Sudah Pak ya? Sudah Pak. Yaitu keterampilan dalam memecahkan permasalahan pecahan campuran Pak, gitu. Oh, jadi fokus Bapak itu di aspek pengetahuan Pak ya? Iya Aspek Pak. pengetahuan dan keterampilan bagaimana siswa itu dapat memecahkan suatu permasalahan mengenai pecahan. Iya. Oke. Nah, untuk strategi Pak Manulang, apakah sudah ada strategi nih yang Bapak rancang atau yang Bapak akan lakukan dalam proses pembelajaran nantinya? Sudah Pak. Sudah ada Pak ya? Sudah Pak. Nah, bisa Bapak sebutkan itu strateginya? Untuk strategi yang saya gunakan nanti Pak, pembelajaran berdiferensi, Ya. yaitu metodenya berkelompok, penugasan, dan tanya jawab, dan segi model dengan pembelajaran berbasis masalah. Seperti itu Pak. Oh, itu Pak ya. Ya, Pak, Jadi sangat keren sekali Pak ya. Bapak sudah mengadopsi itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu betul. Bapak sudah mengakomodir kebutuhan siswa. Iya. Kebutuhan siswa. Nah, untuk media nih Pak, yang akan Bapak gunakan nantinya dalam pembelajaran, bisa Bapak ceritakan media apa yang digunakan? Oh, ada Pak. Alat peraga, Alat peraga. saya menggunakan video pembelajaran Pak.
Oh, berarti Bapak menggunakan alat peraga alat peraga dan media pembelajaran. dan medianya itu ada berbentuk video, Iya, video pembelajaran, Iya, Pak ya. Nah, eh, untuk pelaksanaan pembelajaran ini, Pak, apakah sudah ada waktu yang Bapak tentukan, kira kapan, jam berapa, dan lokasinya, berarti Pak? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak ya? Sudah. Kapan kira-kira, Pak? Untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari Kamis, Pak. Hari Hari Kamis. Kamis, jam pembelajaran jam pertama, Pak. Jam pertama, kelas pertama. Iya, Pak. Oke. Dan di dalam kelas, Pak, di dalam kelas. Jadi seperti itu, Pak ya. Oke. Nah, berarti pelaksanaannya itu hari Kamis jam pertama di dalam kelas mata pelajaran matematika. Mata matematika. Oke. Nah, nanti pada saat ini, Pak, pada saat Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, saya mohon izin kepada Bapak, saya akan melakukan supervisi dalam kelas dan saya akan mencatat kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang terjadi dalam proses pembelajaran. Boleh kan, Pak, saya melakukan hal supervisi tersebut? Bisa, Pak. Dengan senang hati, Pak. Oke. Dengan senang hati, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya juga sangat senang sekali Bapak memberikan saya kesempatan untuk melakukan pengamatan dalam pembelajaran di kelas Bapak. Nah, jadi walaupun perbincangan kita ini hanya sebentar, tapi saya yakin perbincangan kita yang sebentar ini memiliki makna yang sangat tinggi untuk mencapai keberhasilan pembelajaran dalam kelas kita. Ya, jadi untuk selanjutnya, Pak, setelah dari percakapan kita yang singkat ini, adakah gambaran yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan besok? Kira-kira gambaran yang sudah timbul dalam pemikiran Bapak, bagaimana besok kegiatan ini terlaksana? Ada, Pak. Bisa Bapak ceritakan? Ada, Pak. Gambarannya nanti, Pak, saya akan memberikan modul pembelajaran yang sangat menyenangkan. Ya, baik. Dan saya akan merancang pembelajarannya dari video-video pembelajaran sehingga nanti siswa saya mungkin akan tertarik, Pak, tentang pembelajaran itu. Mereka akan tertarik dan tidak akan bosan. Seperti itu. Itulah rancangan saya buat, Pak. Jadi model-model pembelajaran sudah siapkan, Pak. Seperti itu. Dari gambaran yang Bapak sebutkan tadi, saya yakin, Pak, pembelajaran untuk esok itu pasti akan berjalan dengan sempurna. Dan tujuan-tujuan pembelajaran yang Bapak rancang juga dari gambaran yang Bapak temukan itu pasti akan mendukung untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, Pak, untuk perjumpaan kita kali ini, saya tidak sabar lagi besok kita bertemu di dalam kelas, juga melakukan pengamatan. Dan setelah nantinya saya melakukan pengamatan di dalam kelas, Pak Manulang, kita akan bertemu lagi nantinya di pasca observasi. Jadi hari ini kan kita melakukan pra observasi. Nah, besok hari Kamis saya akan melakukan pengamatan di dalam kelas Bapak, dan setelah selesai pengamatan kita akan berbincang-bincang sebentar lagi, Pak. Jadi saya mohon waktu dari Bapak kita untuk melakukan pasca observasi. Nanti di sana kita akan melakukan refleksi. Kemungkinan dalam pasca observasi juga akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Jadi saya juga mohon kesediaan Bapak untuk memberikan waktu dan kesempatan nantinya kepada saya di pasca observasi. Oke, Pak Manulang, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kerjasamanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Oke, dengan semangat, Pak. Oke. Apakah di sini sehat? Sehat, Pak. Bagus. Anak-anak kami, siapa yang mengerjakan tugas semalam? Bagus, berarti kasih tepuk tangan. Anak-anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kepistahan kepada kita.
Ayo, Brenda, pimpin 2. Ayo, semua berdua. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih dan teman-teman yang telah menjaga kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami akan belajar di dalam arti kebenaran agar bisa menjawab soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah terus. Amin. Terima kasih. Kita sekali lagi. Mantap. Anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran, tetap bersemangat ya. Ayo semua berdiri. Semua berdiri. Kita sedikit dulu. Tetap bersemangat ya. Oke. Oke, tepuk tangan. Oke. Harus semangat kan? Oke. Untuk pembelajaran harus semangat. Nah, anak didik kami sekarang bercerita dulu semua. Ya. Anak didik, sekarang kita akan mempelajari pecahan campuran. Apa tadi? Pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Apa itu pecahan? Ayo, siapa yang bisa? Oke, pecahan itu adalah suatu benda ataupun beberapa benda yang dapat dipecah-pecahkan dan dibagi-bagi oleh orang ataupun menjadi sebuah benda. Contoh, ada di sini kue saya 1 biji. Berapa tadi? 1 biji. 1 biji. Kemudian ku kasih sama si Gideon setengah. Baru sama si setengah ini menjadi setengah. Oke. Nah, maka buat kesimpulannya jadi ku kasih sama si Gideon setengah ini, dan baru ku kasih sama si Deborah setengah ini kasih. Maka setengah ditambah setengah sama dengan 1. Oke. Untuk memudahkan pembelajarannya, campurannya, ayo simak dulu video berikut ini. Simak ya. Gampang sekali campuran ini. Gampang sekali. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan
menghitung penjumlahan pecahan campuran. Kita akan menggunakan dua cara. Nanti bisa kalian gunakan yang mana menurut kalian lebih gampang. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, kita akan menggunakan cara cepat ya. Perhatikan di sini sudah ada soal yaitu 2/2 atau 2/1/2 ditambah 2/5. Kita akan gunakan cara cepat. Perhatikan dalam soal di sini ada bilangan bulat yaitu 2. Nah, untuk 2-nya ini kita tuliskan kembali di sini 2. Oke. Kemudian kita kali silang antara pembilang dan penyebut pecahan yang berbeda. Di sini pembilangnya adalah 1. Kemudian di sini penyebutnya ada 5. Kita kali silang berarti menjadi 1 dikali 5. Kemudian untuk bawah ini kita kalikan 2 kali 5. Oke, selanjutnya ditambah. Kita kali silang pecahan yang kedua. 2 dikali 2. Ya. 2-nya turun. Kemudian ditambah 1 kali 5 sama dengan 5 per 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian tambah, yang ini kita selesaikan juga. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 5 sama dengan 10. Sekarang menjadi 5 per 10 dan 4 per 10. Sekarang kita tuliskan kembali, 2-nya kita turunkan. Nah, ini kita jumlah pecahannya. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tidak perlu tambahkan untuk penyebut. Yang ditambah hanya bagian pembilang saja atau yang bagian atas, yaitu 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9, kemudian 10-nya kita per 10. Nah, hasil akhirnya menjadi 2, 9 per 10. Ini cara cepat yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan di sini soalnya yaitu 2/3/7 ditambah 1/4/5. Ini kita masih menggunakan cara cepat ya adik-adik. Untuk cara cepatnya, bilangan bulatnya kita pisahkan ya. Kita tulis di sini 2 tambah 1. Kemudian ini pecahannya kita pisahkan sendiri, ditambah 3/7 ditambah 4/5. Untuk bilangan bulatnya 2 tambah 1 langsung kita selesaikan ya, menjadi 3. Oke, selanjutnya ini sama seperti yang pertama tadi, kita kali silang. 3 dikali 5 ya, ini ditambah. Kemudian 3 dikali 5, bawahnya penyebutnya sama, penyebut dengan penyebut. Berarti 7 dikali 5, ini 7 dikali 5. Kemudian ditambah. Yang kedua sama, kita kali silang kembali, 4 dikali 7. Kemudian bawah tetap sama, 7 dikali 5. 3-nya tadi sudah diselesaikan, kita tuliskan kembali menjadi 3 ditambah, kita hitung 3 kali 5. Hasilnya sama dengan 15. Kemudian 7 kali 5 sama dengan 35, menjadi 15 per 35. Ini ditambah, kemudian ini 4 kali 7, 7 kali 5 sama dengan 35, sehingga menjadi 28 per 35. Perhatikan bawahnya sudah sama, penyebutnya sudah sama ya adik-adik, sudah sama-sama 35. Jika sudah sama, yang kita jumlahkan cukup hanya bagian pembilangnya saja atau bagian atasnya. Kita tuliskan ini kembali menjadi 3. Ini dijumlah 15 tambah 28 sama dengan 43 per 35. Perhatikan jawabannya yaitu 43 per 35. Adik-adik bisa lihat di sini, ini hasilnya pembilangnya. Kita harus sederhanakan, kita bagi, yaitu 43 dibagi 35, ini bisa 1 ya adik-adik. Kita tuliskan 1 di atas, kemudian kalikan 1 dikali 35, hasilnya sama dengan 35. Sekarang kita kurangkan. 3 dikurang 5 ini tidak bisa, maka kita pinjam ke 4 sehingga menjadi 13. 13 dikurang 5 sama dengan 8.
Ini sudah menjadi 3, tadi 3 kurang 3 sama dengan 0. 8 dibagi 35. Kita bagi kembali ya. 8 dibagi 35 ini tidak bisa karena 8 lebih kecil. Nah, jika sudah tidak bisa, ya, tambah 2 dikali 5 10. Oke, lanjut. Kita bisi 5 kali 6. Oke, sama dengan ini kan 3. 24 ditambah 10 34 per 30. Nah, tadi kan dibilang di situ, apabila lebih besar di sini maka kita bagi 34 dibagi 30 bisa sama dengan ini 1, yang ini di sini 1. 34 dibagi dikurang 30 berapa? 4-nya itu naikkan ke atas 4 per 30. Nah, lebih sederhanakan lagi. Ini bisa bagi 2? Bisa bagi 2? Oke, bagi 2. Berarti 2 per 15. Yang ini tambahkan ke 3, maka 3 tambah 1 ditambah 2 per 15 sama dengan berapa? 4? Siapa sudah ngerti? Tepuk tangan. Contoh kedua, Bapak lihat, Bapak buat contohnya. Di sini ada 8 3 per 5 ditambah 9 2 per 4. Nih, caranya sama dengan ini gabungkan aja. Sama dengan berapa? 17. Makanya sini tadi kan pembelajaran kita sistem cepat. Makanya situ harus sistem cepat. Oke, ini 3 per 5 ditambah 2 per 4. Oke, sistem cepatnya 3 kali berapa? 12 tambah berapa? 2 kali ini berapa? 10 per 2. Ini tapi berapa? 22 per 20. 22 per 20 itu sama dengan 1 2 per 20. 1 2 per 20 itu sama dengan 1 per 10. Oke, 10. Maka jumlahkan aja. Maka sini 17 ditambah 1 per 10 sama dengan 18. Memang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Oke. Nah, seperti itu anak-anak kami sudah mengerti Bapak memberikan tugas sama dia, pekerjaan dia, ini dia. Namanya LKPD, Lembaga Kerja Peserta Didik. Jadi bagi nanti ini sama perkenalan, tolong dikerjakan dengan baik supaya lebih paham lagi. Ini kelompok 1 nanti ya. Oke. Ini kelompok 2 nanti, tuliskan di atas nama kelompoknya. Ini kelompok 3. Ya. Nah, ini kelompok 1. Oke, kerjakan dulu. Ayo, kerjakan. Ayo, kerjakan. Nanti anak didik kami, apabila ada yang belum dimengerti, memang total tidak dimengerti atau soalnya kurang jelas,
Oke. Ayo. Dari sana pun kau ambil bisa, tapi alat kebitnya, Anda dengarkan dulu, anak-anak, mana lebih suka kau dari yang kau tadi, silahkan. Mana lebih rasa kau rasa, yang bapak bikin, silahkan. Ayo. 15 ditambah 6 plus 9 baru tambah 28. 11. Ini dan ini. 6 ditambah 8 tambah ini kan ini. Berapa? tambah Per. 9 kali 2 18 per 9 kali 8 72. Ayo kerjasama. Saling bertanya, saling minta apa? Diskusi, jawab. 15 tambah 48. Iya. Apa? Terus bagi Coba berdiskusi ayo. sama itu berapa itu? 3 bagi 3 berapa ini? 11 per 12. Udah? Udah. Berarti 9 Nah, waktunya setengah menit lagi. ya pas ini ya mbak bisa kan ini kan ada sama Udah? kan Oke, kelompok siapa siap cuci tangan? Mantap, luar biasa. Nah, kelompok 1. Ada kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 maju ke depan. Ayo, kerjakan di papan tulis. Ayo, yang bertiga situ. Kerjakan di papan tulis. Kemudian kelompok yang lain tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Satu orang aja kerja, satu orang aja. Ayo Kevin, satu orang aja Kevin. Kamu ada Brenda? Ayo, tanggapi. Coba jelaskan Brenda. ini hasil dari kerja kelompok kami 6 4/5 ditambah 9 5/6 sama dengan 6 ditambah 9 ditambah 4/5 ditambah 5/6 sama dengan 4 di teman-teman, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Pak Manulang. Silakan Pak. Jadi setelah 2 kegiatan yang telah kita lakukan dari tahap observasi dan observasi kemarin, sekarang kita di bawah rumah di tahap pasca observasi, dan hari ini buat perasaan ini itu mulai praktik itu yang kita dulu menggunakan metode diferensiasi dan salah satunya diferensiasi konten, di mana Bapak kemarin itu merancang untuk komunikasi dia. Nah, setelah pada saat kita observasi dan Bapak melaksanakan itu, ada yang saya tanyakan kepada Pak Manulang. Iya. Bagaimana perasaan Pak Manulang setelah melakukan pembelajaran yang sudah Bapak rancang kemarin? Terima kasih Pak. Menurut saya memang membebaskan untuk observasi atau praktik yang kita lakukan. Menurut membebaskan Pak. Kan setelah saya memberikan impact kerja kepada siswa mampu mengerjakan dengan maksimal. Siswa dapat dengan maksimal dan mendapatkan nilai yang bagus.
dari pengalaman tersebut, ya tentunya Pak Manulang punya sesuatu hal yang ingin Bapak lanjutkan ke depan, mungkin dari terkait mungkin ada kekurangan dari pendidikan. Secara contoh pada saat kemarin itu saya melihat Bapak menggunakan media, Iya. tapi media itu kemarin itu sepertinya agak sedikit membosankan. Iya. Jadi, ya, nah seperti itu ada nggak langkah ke depan yang akan Bapak lakukan? Terima kasih Pak. Untuk penggunaan media memang saya sudah media video pembelajaran. Waktu kita Pak di praktikumnya itu kayaknya Pak terlalu panjang medianya itu, sehingga penggunaan waktu jadi kepepet dia, sehingga kebanyakan dia di video. Jadi mungkin Kak untuk berikutnya akan saya buat media pembelajaran lebih simak dari siswa dengan menggunakan waktu yang pas, yang cocok, sehingga nanti Pak siswa dapat melihat ataupun menyimak video, dan saya pun nanti siap lagi sempat lagi untuk mengajarkan membuat contoh-contoh yang lain lagi. Seperti itu Pak. Oke, baik Pak Manulang. Nah intinya Bapak nanti untuk kedepannya akan merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan yang Ya, kebutuhan siswa. siswa yang lebih maksimal seperti itu ya. Iya, iya. Oke, jadi saya berharap dari kegiatan kita ini bisa membuka ruang kepada kita sebagai tenaga pendidik untuk melakukan hal yang terbaik kepada siswa. Jadi mungkin hal yang telah kita lakukan bisa kita nanti berbagi berkolaborasi dengan teman-teman kita di sekolah kita yang Iya, Manulang ya. Oke, jadi mungkin hanya singkat saja Pak perbincangan kita, tapi saya berharap walaupun singkat memiliki makna yang sangat tinggi pada hasil kerja kita dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Manulang. Mungkin kedepannya saya bisa melakukan yang terbaik di sekolah kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Itu lagi Pak, itu lagi sangat terima kasih Pak. Dan juga Ibu, ini sebuah pembelajaran bagi kami. Guru itu pun harus selalu introspeksi diri, bukan seterusnya benar. Mungkin Pak, ketika saya mengajar, kira-kira trik-trik pembelajaran itu pun ataupun cita-cita pembelajaran itu kurang maksimal. Tapi yang nampaknya dari apa itu Pak, disitulah media juga kurang berlipat di kedua bagian Pak. Oke Pak, oke. Terima kasih sekali lagi Pak. Oke Pak, semangat. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Oke, Tetap. oke.